Tapi apa persisnya pesan yang kamu mau sampaikan di dalam tulisanmu yang jangan biarkan perempuan tertinggal? Itu di dalamnya merangkum banyak sekali persoalan perempuan. Karena kalau bicara perempuan Indonesia ada banyak sekali. Perempuan yang di desa beda masalahnya sama perempuan kota, perempuan usia anak beda masalahnya sama perempuan remaja, kemudian perempuan menikah, perempuan usia tua gitu. Terus perempuan petani kita punya, perempuan nelayan, perempuan yang tinggal di gunung, yang tinggal di hutan gitu ya. Jadi banyak sekali persoalannya. Dan seringkali persoalan perempuan ini kalau di Indonesia itu masih dianggap sebagai persoalannya perempuan sendiri. Hampir semua pesan di dalam tulisan-tulisan saya adalah memberikan kesadaran bahwa perempuan ini sebetulnya adalah korban dari sebuah sistem gitu ya. Dia mengalami peminggiran, mengalami subordinasi atau dipandang rendah, menjadi korban kekerasan gitu. Dan sebetulnya di sisi lain kalau kita mau bicara kemajuan, bicara pembangunan sebuah bangsa, kita nggak bisa bicara kemajuan atau pembangunan tanpa bicara perempuan. Jadi suami bilang kamu juga sering diserang di media sosial. Itu dalam konteks apa kamu biasanya diserang? Banyak sekali dan hampir di setiap isu yang bicara soal perempuan pasti ada resistensi gitu. Misalnya ketika saya bilang perempuan berhak menentukan otoritas untuk tubuhnya sendiri gitu. Misalnya ketika bicara hak kesehatan reproduksi, ketika perempuan ditanya terus gitu ya kapan hamil atau menentukan jumlah anak gitu. Seringkali kan yang menentukan masyarakat atau suaminya gitu ya. Tetapi nggak pernah ditanya gitu perempuan yang punya tubuh itu sebetulnya siap untuk hamil atau tidak gitu, atau punya anak berapa, atau cukup sehatkah untuk menjalani pengalaman kehamilan gitu ya. Jadi terus itu ternyata di dalam kultur masyarakat Indonesia itu sesuatu yang masih sangat baru untuk mendiskusikan hal-hal yang sebetulnya kan biasa banget gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di Indonesia tuh masih berisik banget gitu. Berisik. Terus ketika bicara soal perempuan boleh punya penghasilan sendiri aja gitu ya, itu sederhana banget kan sebetulnya. Tapi juga banyak yang masih insecure gitu. Jadi nanti kalau perempuan jam kerjanya lebih tinggi dibanding laki-laki, atau perempuan punya penghasilan yang lebih tinggi, pasti dia akan menjadi perempuan yang melawan, nggak taat suami dan sebagainya kayak gitu. Jadi hampir setiap isu kayaknya nggak ada yang aman. Kenapa kamu bilang kamu tidak akan jalan sendirian? Emang kenapa? Iya, karena selama ini yang sering menjatuhkan perempuan, yang sering merendahkan perempuan itu sering kali dari komunitas perempuan sendiri kan. Ya, jadi kultur bersaing, kultur berkompetisi itu juga bukan laki-laki aja gitu yang merendahkan perempuan, yang menganggap perempuan gak mampu, tapi perempuan sendiri juga banyak yang sering gak melihat value perempuan lain gitu. Jadi banyak perempuan merasa sendirian gitu ya? Iya, iya. Dan di situ saya ingin mengembangkan semangat bahwa kita sesama perempuan sebetulnya kita tuh punya masalah yang sama gitu. Jadi kalau kamu punya masalah soal kesehatan reproduksi, kita semua tuh masalahnya sama. Di pendidikan, kita semua masalahnya sama. Lu ditanya kapan kawin, kapan hamil, kapan segala macam, kita semua masalahnya sama gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita masalahnya sama, kita justru malah saling menjatuhkan. Sebetulnya kita harus saling menguatkan gitu. Oke.